Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Sejak pemerintah Inggris memproklamirkan akan menempatkan dua kapal perangnya secara permanen di Indo-Pasifik, otomatis mengangkat kembali identitas atau jenis kapal Offshore Patrol Vessel atau OPV. Ya, persisnya HMS Tamar dan HMS Pei. Kedua kapal patroli River Class ini memang masuk golongan OPV. Ditambah lagi, belum lama berselang ada berita pemotongan plat baja pertama atau first steel cutting atas dua unit offshore patrol vessel pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL oleh galangan PT Daya Radar Utama. Kesemua itu membuat ramai jagat pemberitaan alutsista nasional. Lantaran merupakan jenis kapal baru di lingkup TNI AL, maka tak sedikit warganet yang bertanya, apa definisi dan perbedaan OPV jika dibandingkan korvet ataupun frigat? Dari pantauan komentar pembaca di situs Indomiliter.com, tak sedikit yang dibuat bingung, seperti desain dan panjang OPV, plus persenjataan yang menyerupai sebuah korvet atau frigat bersenjata lengkap. Faktanya, sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang apa itu OPV. Pasalnya, masing-masing negara punya persepsi berbeda yang disesuaikan pada kebutuhan operasinya. Namun secara garis besar, OPV adalah kapal patroli yang mampu beroperasi di laut lepas untuk melindungi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Lantaran dipersiapkan untuk beroperasi di laut lepas, maka sang kapal patroli harus dibuat dalam ukuran besar, karena diharapkan punya endurance lebih lama ketimbang kapal patroli standar. Dengan label patrol vessel atau kapal patroli, maka instalasi persenjataan disesuaikan untuk tugas patroli. Perspektif ini pas bila mengacu pada apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris pada River Class, Australia pada Arafura Class, Pakistan pada Yarmouk Class, India pada Saryu Class, dan Thailand pada Krabi Class. Implementasi dari OPV kelas modern yang namanya disebut tadi adalah hadir dengan persenjataan kelas kapal patroli, tapi punya ukuran besar untuk mengejar endurance yang tinggi. Tapi perlu dicatat, umumnya OPV modern telah dipersiapkan untuk suatu waktu di-upgrade alias naik kelas. Lewat modifikasi yang tidak terlampau berat, OPV modern seperti Krabi dan Saryu Class dapat dipasangi senjata utama berupa rudal anti kapal. Sumber kami di lingkungan internal TNI AL menyebut ada dua opsi dalam pengembangan OPV, yaitu antara membesarkan kapal patroli atau menurunkan kemampuan senjata dari sebuah korvet atau frigat. Bila melihat desain OPV 90 meter dari PT Daya Radar Utama, yang ditampilkan kemungkinan adalah setup persenjataan tertinggi bila OPV itu kelak dioperasikan TNI AL. Dari rekaan pada gambar dan video, OPV 90 meter garapan PT Daya Radar Utama dilengkapi kanon reaksi cepat Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35 mm yang disematkan di atas hanggar.
Kemudian di bagian dek tengah terdapat 2x4 peluncur rudal anti kapal, dan di bagian haluan nampak meriam Oto Melara 76 mm Super Rapid Gun. Jika melihat konsep OPV yang telah berjalan di banyak negara, maka pemenuhan senjata awal pada OPV TNI AL dipercaya untuk instalasi senjata di haluan terlebih dahulu, yang bisa jadi spesifikasinya diturunkan ke meriam kaliber 40 mm atau kanon 30 mm. Untuk melengkapi persenjataan, seperti biasa, pengadaan persenjataan pada OPV akan terpisah dengan model Fitted for but not with atau FFB-NW. Sejauh ini belum diketahui persis apakah nantinya OPV untuk TNI AL akan masuk ke kelas Satuan Kapal Patroli atau Satrol yang berkode lambung 8XX atau ke kelas Satuan Kapal Eskorta atau Satkor yang berkode lambung 3XX. Tapi melihat persepsi yang berkembang di mancanegara, OPV adalah bentuk persilangan antara kapal yang ada di Satrol dan Satkor. Nah, demikian sekilas update informasi alutsista dari kami. Semoga apa yang kami sajikan dapat memuaskan dahaga pengetahuan Anda akan dunia teknologi kemaritiman. Seperti biasa, bila Anda suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa.